Let's just face it. It's fate. Bruh. Hai YouTube, terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar hai para cocok tanamers? Oke, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Howard the Duck yang rilis pada tahun 1986. Film yang epik di masanya karena pada tahun 80-an sudah bisa memproduksi film dengan stop motion yang cukup baik. Film ini mengisahkan perjalanan sebuah bebek yang tersedot mesin waktu dan terdampar di planet manusia yaitu bumi. Dari planet asalnya dunia para bebek. Di bumi, bebek ini bertemu dengan Lady Rocker yang mendambakan seekor rudal. Akankah Lady Rocker tersebut bisa terpenuhi keinginannya? Seperti apa ceritanya? Langsung saja ke videonya cuy. Film dibuka dengan kita diperlihatkan di dunia bebek. Seekor bebek yang sedang asik bersantai ria sambil sebat magnum kesukaannya. Ya, dia bernama Howard. Seekor bebek yang bisa bicara dan hidup di dunia para bebek. Tiba-tiba suatu getaran besar terjadi sehingga Howard dan kursinya tersedot mengarah ke lorong waktu memasuki dunia paralel. Lorong tersebut mengarah ke planet bumi. Dia mendarat di kursi yang berada di gudang suatu gedung terbengkalai. Kemudian dia didatangi sekumpulan berandalan yang membawa Howard masuk ke salah satu klub malam di tempat tersebut. Kita juga diperlihatkan seorang wanita yang sedang bernyanyi menghibur para pengunjung klub malam tersebut. Lalu Howard kabur dari berandalan itu dan terlantung-lantung ke sana kemari. Akhirnya dia bersembunyi di tong besar. Kemudian Beverly, Lady Rocker yang tadi bernyanyi sedang berjalan pulang. Tiba-tiba berandalan-berandalan ini ingin menculik Beverly. Howard yang mendengar keributan bermaksud menolong Beverly. Dua berandalan ini akhirnya kalah dengan seekor bebek. Beverly berterima kasih karena telah menolongnya. Howard bertanya di mana dia sekarang. Beverly pun menjelaskan dia sekarang berada di planet bumi. Karena merasa kasihan, Beverly mengajak Howard untuk ke tempat tinggalnya. Tiba di rumah, Beverly menceritakan tentang dirinya. Mereka pun berkenalan antara sesama. Beverly menawarkan makanan, namun Howard hanya ingin sebuah abidin. Apa itu abidin? Anggur bir dingin. Howard juga bercerita tentang dirinya di dunia bebek sana. Beverly pun penasaran tentang seekor bebek yang bisa terdampar di bumi. Beverly yang sedang asiknya bercerita, Howard malah molor. Beverly diam-diam mendekati sambil menyentuh Howard. Dia juga menemukan dompet Howard yang jatuh. Isi dari dompet Howard pun bermacam-macam. Ada duit, paspor, KTP, foto SIM, dan juga balon putih ini. Keesokan harinya, Howard diajak Beverly ke laboratorium tempat temannya bekerja. Pilsey terkaget-kaget dan terheran-heran. Pilsey terkaget-kaget dan terheran-heran melihat seekor bebek bisa berjalan dan berbicara layaknya seperti manusia. Howard pun marah dan keluar dari laboratorium tersebut karena kenapa Beverly membawanya ke tempat penelitian. Di luar mereka bertengkar dan Howard memutuskan untuk mencoba hidup sendiri. Howard mencoba melamar pekerjaan di biro layanan ketenagakerjaan di kota tersebut. Namun, dia malah ditempatkan sebagai cleaning service di suatu tempat pijit plus-plus. Karena merasa membosankan melihat manusia yang bergenjautan di tempat itu, akhirnya dia resign dari tempat tersebut. Kini Howard lantung-lantung tidak jelas arah tujuannya. Dia pun kembali ke tempat dia mendarat. Terdengar Beverly sedang bernyanyi mengisi acara di klub malam tersebut. Howard pun masuk dan melihat Beverly yang sedang bernyanyi. Di sana Howard mendengar atau menguping manajer dari band musiknya Beverly bahwa manajer tersebut bermaksud menjual Beverly ke dua pria sakne ini.
Howard yang hanya mempunyai ukuran tubuh yang kecil, dia pun hanya dilempar begitu saja. Howard yang marah kembali lagi untuk menghajar manajer busuk ini. Akhirnya manajer itu berhenti menjadi manajer dan memberikan sekepok uang kepada Howard. Di belakang panggung, Howard menghampiri Beverly. Mereka pun berbaikan. Howard yang mengatakan bahwa manajernya berhenti dan dia memberikan uang kepada Beverly. Tiba-tiba, teman Beverly, ilmuwan psiko itu mencabut bulu Howard untuk menyelidikinya. Lalu kemudian malam harinya, Howard yang sedang asik memainkan piano, dia diajak Beverly untuk menonton serial film kesukaannya. Howard tiba-tiba sagni melihat Beverly hanya mengenakan sempak doang. Suasana kikuk pun terjadi. Beverly bercerita sedang mendambakan sebuah rudal, walaupun rudal bebek pun juga boleh. Blok. Howard yang tersipu malu hanya pasrah Beverly yang asik merogoh rudal seekor bebek. Just kidding. Night. Saat sedang asiknya adu jigong dan bergencotan, tiba-tiba temannya datang dan membawa dua profesor atau ilmuwan yang ahli di bidang perbebekan. Seketika mereka saling diam antara satu dengan lainnya. Kemudian para profesor tersebut menjelaskan kenapa Howard bisa terdampar di bumi. Pada saat profesor dan ilmuwan ini di laboratorium sedang menguji alat mesin waktu yang berbentuk laser, mereka tidak sengaja menyedot Howard dari dunia bebeknya. Mereka berencana untuk mengembalikan Howard ke planet asalnya. Tiba di laboratorium, mereka melihat kekacauan dan berantakannya tempat tersebut. Pimpinan dari para ilmuwan ini malah memanggil polisi untuk mengurung Howard dengan tuduhan alien ilegal. Beverly pun membantu Howard kabur dari tempat itu. Mereka bertemu dengan Dr. Jennings, orang yang pertama kali menjanjikan akan mengembalikan Howard ke tempat asalnya. Tetapi Dr. Jennings berperilaku aneh, seperti dirasuki makhluk yang menakutkan. Kini dia seperti mempunyai berkepribadian ganda dan lebih dikuasai makhluk yang di dalam tubuh Dr. Jennings. Monster menakutkan itu sekarang sepenuhnya menguasai tubuh dari Dr. Jennings. Monster itu juga berencana memanggil teman-temannya dia dari planet asalnya. That's funny, Jennings. I'm not Jennings anymore. The transform. Mereka bertiga singgah sebentar untuk makan malam. Monster yang berada di dalam tubuh Dr. Jennings mengatakan bahwa dengan kunci kode ini, dia bisa memanggil makhluk dari luar bumi. Singkat cerita, preman-preman tempat itu bermaksud untuk menculik Beverly dan mengambil barang berharga. Kunci kode itu juga diambilnya. Howard yang berusaha mengambil kunci kode itu malahan disekap preman itu dan buat tontonan pengunjung kafe tersebut. Beverly berusaha berbicara kepada monster itu. Beverly meyakinkan monster itu bahwa kunci kode tadi diambil salah satu preman tersebut. Monster yang berada di dalam tubuh Dr. Jennings marah dan mengeluarkan kekuatan supernya. Kekacauan pun tak terhindarkan. Semua berhamburan keluar kafe. Beverly dan Howard mengendap-endap kabur dari monster itu. Namun, mereka dihentikan dengan kekuatan super yang dimiliki monster dalam tubuh Dr. Jennings. Monster tersebut membawa Beverly bermaksud menuju ke laboratorium untuk melancarkan tujuan monster aneh itu. Monster yang mendiami tubuh Dr. Jennings merencanakan tubuh Beverly sebagai perantara masuknya teman-teman monster ini dari dunianya. Kembali lagi ke Howard. Howard yang tadi pingsan kini sedang menyamar sebagai patung bebek di depan kafe itu. Kafe tersebut sekarang sudah kedatangan polisi. Teman Beverly, Pilsey, mengajak Howard untuk kabur. Karena merasa sudah aman, Howard pun menceritakan semua yang terjadi kepada Pilsey. Pagi harinya, Howard dan Pilsey pergi dengan menggunakan sebuah pesawat kecil yang bermesinkan pemotong rumput. Perjalanan pun dimulai dan tak lupa kawanan polisi yang akan menangkap Howard ikut turut mengejarnya. Singkat cerita, monster dan Beverly singgah di pusat tenaga nuklir karena monster ini hanya bisa memperoleh tenaga dari situ saja.
Kembali lagi ke Howard dan Pilsey. Mereka masih dalam perjalanan menuju ke Beverly Berada untuk menyelamatkannya. Para kawanan polisi ini berusaha menghentikan pesawat yang ditunggangi Howard. Karena berusaha menghindar dari kejaran itu, pesawat yang ditunggangi Howard rusak dan masuk ke dalam danau. Singkat cerita, Howard sudah di dalam laboratorium tempat di mana Beverly disekap. Monster itu bersiap-siap menyalakan alat mesin waktu sesuai rencananya. Hitungan mundur pun dimulai. Howard dan Pilsey hanya mempunyai waktu 10 menit. Pilsey yang bekerja di laboratorium tersebut mengetahui cara untuk menghentikannya dengan alat pemecah neutron. Bentuknya seperti sebuah basoka. Singkat cerita, Howard yang sudah siap menembakkan alat tersebut dihentikan oleh monster yang mempunyai kekuatan super. Mereka berdua adu kekuatan super saya Kamehameha. Monster yang di dalam tubuh Dr. Jennings akhirnya pun keluar. Dia menekan tombol untuk melancarkan aksinya. Sekarang waktu tersisa 4 menit. Monster itu berusaha mengejar Howard. Akhirnya monster tersebut dikalahkan oleh Howard dengan tembakan lasernya dan waktu pun terus berjalan. Kini waktu tinggal 30 detik lagi. Dr. Jennings yang sudah sadar mengatakan jika alatnya hancur, Howard tidak bisa kembali ke planet asalnya. Howard bingung menentukan pilihannya antara menghancurkan alat itu tapi dia tidak bisa kembali atau membiarkan makhluk ganas memasuki lorong waktu ke bumi. Akhirnya Howard menghancurkan alat tersebut. Bumi pun aman dari makhluk luar angkasa yang akan datang melalui lorong waktu tersebut. I am not how. Di akhir film kita diperlihatkan ke bagian Howard dan Beverly sedang konser sambil membawakan lagu ciptanya sendiri untuk Howard. Dan Howard pun menjadi manajer baru bandnya Beverly. Dan film pun tamat dengan Howard dan Beverly beradu jigong. Oke, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Coba ketik di kolom komentar di bawah. Oke, sekian rangkuman dari alur cerita film ini. Terima kasih telah menonton. Bye. Mas naik delman.